ini saya sedang berada di Kota Bekasi. Sebuah kota yang terus bergerak, berinovasi dan juga tumbuh untuk menjadi salah satu penyangga utama ibu kota. Namun di balik pesatnya perkembangan kota ini tentu ada peran krusial dari lembaga legislatif yang menyuarakan suara rakyatnya. Dan kali ini di Kota Bekasi kita akan mengupas tuntas beberapa isu penting yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, itu terkait infrastruktur, kesehatan, lalu juga kebijakan anggaran. Nah, ini kira-kira akan lari kemana nih anggarannya? Bersama saya Permatasari Harahap, ini dia VVIP Kota Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak. Baik, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sardi Effendi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Kalau saya udah ketemu Bapak, pastinya kita ngobrol-ngobrol banyak nih di sini. Boleh. Ya, ngobrol tentang perkembangan Kota Bekasi. Seperti apa, boleh? Baik. Nah, kalau ngobrol di mana nih? Oke, saya sediakan tempat ruangan aspirasi DPRD di sini. Di sini? Ya, baiklah. Saya sering menerima aspirasi masyarakat di ruangan ini. Wah, senang dong. Berarti sekarang aspirasi saya akan diterima. Betul. Oh, baik. Silakan. Wah, saya senang sekali datang ke Kota Bekasi langsung disambut oleh Ketua DPRD Bapak Sardi Effendi. Yang tadi saya juga sudah bilang ke masyarakat gitu ya, ke pemirsa yang nonton Kompas TV saat ini, bahwa saya datang ke Kota Bekasi di program VVIP ini untuk mengulas beberapa isu penting lah yang ada di sini terkait infrastruktur, lalu juga masalah kesehatan, pendidikan, kebijakan anggaran seperti apa. Mungkin kalau di awal enaknya ngomongin infrastruktur kali ya. Kalau misalnya kita ngomong infrastruktur Pak di sini, seperti apa DPRD melihat perkembangan proyek-proyek infrastruktur di Kota Bekasi yang terlebih bersinggungan dengan kemacetan? Karena kalau kita ngomongin Bekasi pasti macet. Gitu. Nah itu seperti apa? Ya memang Kota Bekasi ini macet itu ada di waktu-waktu tertentu, tidak setiap jam macet. Biasanya hanya di pagi hari ketika masyarakat Kota Bekasi ini berangkat bekerja. Kemudian juga banyak juga masyarakat Kota Bekasi ini yang mengantar sekolah anak-anaknya. Nah, kemudian juga macet itu di sore hari ketika warga Kota Bekasi pulang kerja. Nah, jadi solusinya kemarin alhamdulillah Gubernur Jawa Barat bersama Wali Kota Bekasi sudah melakukan pembebasan lahan dulu berkaitan dengan flyover Bulak Kapal yang ada di Bekasi Timur. Nanti dari anggaran provinsi itu kurang lebih hampir 300 miliar lebih itu digelontorkan ya buat kebijakan pembangunan flyover itu kaitan pembangunan 300 miliar oleh gubernur. Waktu itu Pak KDM ya Kang Dedi datang ke Kota Bekasi kemudian menyampaikan langsung ke wali kota dan sudah kita mulai tahapan untuk pembebasan lahan kaitan dengan pembangunan flyover Bulak Kapal di tahun yang akan datang. Tapi pembebasan lahannya di tahun ini. Nah, supaya kemacetan tidak terjadi lagi di simpang kaitan ada pertemuan jalan itu menuju ke Arenjaya. Baik, ini memang bagiannya sudah ada ya antisipasi seperti apa untuk mengatasi kemacetan itu, rencananya bagaimana gitu. Tapi kalau untuk yang berkaitan bersinggungan dengan banjir, ruang publik itu seperti apa? Apalagi kan ini kan prioritas utama yang diusung dalam anggaran 2025 itu seperti apa? Ya, untuk penanganan banjir kita ketika terjadi banjir pada waktu yang lalu banyak masyarakat yang terkena imbas luapan kali ya sampai juga di tempat-tempat pusat perbelanjaan ya, sehingga ada kebijakan bersama pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk menormalisasi ya sungai-sungai kali-kali yang ada di Kota Bekasi. Itu sudah ada berapa titik ya eskavator diturunkan dari Provinsi Jawa Barat ya untuk menormalisasi kali sungai-sungai di Kota Bekasi. Ditambah lagi adalah penertiban bangunan-bangunan yang ada di sepadan sungai, pinggir-pinggir kali. Itu kan ada 4 meter, ada 6 meter, sehingga itu difungsikan kembali untuk taman, ya, ruang-ruang terbuka hijau, supaya sungai-sungai, kali-kali yang ada di Kota Bekasi ini dapat bersih airnya, kemudian
sesuai dengan fungsinya supaya ketika di masa waktu hujan tidak banjir karena tidak lagi sampah-sampah, sehingga kita minta ya masyarakat harus menyadari jangan buang sampah di kali atau di sungai. Oke, baiklah. Kalau kita sudah membahas mengenai infrastruktur, tadi satu lagi yang saya mau bahas adalah kesehatan. Kalau kesehatan kayaknya Bapak mau ngobrol di mana nih? Ya, kesehatan kita lebih bagus lihat pusat kesehatan masyarakat puskesmas. Puskesmas dekat sini? Dekat sini ada puskesmas Ponet. Ponet. Itu melayani ibu hamil yang ingin melahirkan di sana. Oh, jadi persalinan. Di situ, deket-deket sini? Dekat sini. Oke, jadi mana kita mau ke situ. Yuk, sekarang ya Pak ya. Oke. Baik. Ya. Iya, kalau untuk ini di sini nanti ini perawatan di sini ada di sini ya. Wah, Pak Sari, sekarang kita ada di puskesmas apa nih? Ini puskesmas Karangkitri. Karangkitri. Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur. Oke, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur. Hari ini saya benar-benar diajak enjoy Bekasi, jalan-jalan sama Bapak gitu ya. Dari kantor kita pindah ke puskesmas. Nah, kalau di puskesmas berarti kita akan membahas mengenai masalah kesehatan, Pak. Iya, betul. Iya kan? Pak, Bapak sebagai Ketua DPRD gitu ya, bagaimana Bapak melihat fasilitas kesehatan di Kota Bekasi seperti apa, lalu juga ketersediaan tenaga medis Kota Bekasi seperti apa saat ini? Ya, fasilitas kesehatan di Kota Bekasi kita bisa lihat di puskesmas maupun rumah sakit tipe D. Nah, hari ini kita berada di puskesmas Karangkitri dan ini tentunya bagian dari pusat kesehatan masyarakat ya, di mana masyarakat itu datang ke puskesmas itu cukup ber-KTP Kota Bekasi, kemudian dilayani. Cukup dengan KTP cukup Kota Bekasi. KTP Kota Bekasi. Baik. Nah, namun juga banyak hal yang perlu ditingkatkan dari hal berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Oke, kalau untuk fasilitasnya sendiri di sini seperti apa dan ketersediaan tenaga medis? Ya, kesediaan tenaga medis di puskesmas ini, Karangkitri ini termasuk puskesmas yang sudah cukup bagus ya layanannya, termasuk ada ini rumah puskesmas Ponet ya. Ponet itu rumah sakit puskesmas yang memang melayani persalinan bagi ibu hamil. Oh, di sini juga bisa persalinan. Ya. Oke, baiklah, kan biasanya kalau persalinan itu harus di rumah sakit besar atau apa gitu, tapi di puskesmas Ponet ini bisa. Betul. Jadi nanti ibu-ibu hamil juga memeriksakan kandungannya di puskesmas, kemudian nanti dilayani juga persalinannya di puskesmas. Nah, ini seluruh alat kesehatan yang berkaitan dengan persalinan ini tentunya dilengkapi oleh pemerintah daerah. Dan ini menjadi kebijakan anggaran DPRD. Dan tersedia di sini. Iya. Oke, baiklah, kayak dekat ya warga kanan kirinya, mau datang kemana nggak perlu jauh-jauh, datang aja ke puskesmas, tenang aja, fasilitasnya ada, ketersediaan tenaga medisnya juga oke, pelayanannya mau BPJS dan yang lain-lain diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Oke, menurut Bapak kalau masyarakat Kota Bekasi saat ini banyak sudah sadar dengan kesehatan dan kebersihan nggak? Sampai saat ini alhamdulillah sudah, sehingga angka kesakitan di Kota Bekasi ini semakin hari kan menurun. Dan juga banyak masyarakat yang sudah banyak melakukan pola hidup sehat. Semakin sadar ya, karena sakit sadar. itu justru malah nggak enak dan sehat itu mahal. Nah, mahalnya tergantung nih mau gimana. Betul. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai layanan kesehatan di Kota Bekasi, sudah jelas tadi Bapak mengatakan untuk fasilitas kesehatannya, ketersediaan tenaga medis juga sudah gitu ya, layanan BPJS juga dengan Anda sudah mendapatkan sudah ada kartu BPJS-nya atau domisilinya KTP-nya adalah Kota Bekasi, sudah dipastikan mendapatkan layanan yang sesuai gitu ya Pak. Terlebih juga mengenai puskesmas Ponet ini juga Anda bisa melakukan persalinan, dan juga Bapak mengatakan beberapa rumah sakit tipe D juga akan ditingkatkan secara fasilitas dan lain-lain yang tadinya mungkin tidak ada dokter spesialis dan nantinya akan ada lagi di sini. Wah, itu keren banget Kota Bekasi dan saya berasa enjoy banget di sini. Kira-kira habis ini kita mau diajak kemana lagi Pak? Ya, kita lihat kota-kota Bekasi ini ada 12 kecamatan, tentunya ada beberapa hal yang menarik
Nah, sekarang dari Puskesmas Karangkitri, saya mau diajak mana? Ya, kita lihat nanti titik-titik pembangunan, baik itu pembangunan kesehatan maupun berkaitan dengan pembangunan kewilayahan. Baiklah, kita langsung keluar sekarang? Oke. Baiklah, ayo Pak. Ya, ayo. Aduh, ini yang saya cari-cari deh. Tadi saya keliling-keliling pasar di mana ternyata ada di sini. Lagi asik-asik ngobrol sama Iya. siapa ini? Ini warga di sekitar gedung DPRD. Oh, halo Nah. Bapak. Saya Ai. Bapak Azhar. Halo semuanya. Lagi ngobrolin apa sih? Lagi ngobrolin lingkungan, Bu. Lingkungan. Apa aja nih ngomongin di sini? Kayak seru banget. Kemarin kan ikut berperan menjaga Kota Bekasi yang aman, kondusif. Nah, ngomongin bersama aman, warga. kondusif, saya tahu Iya. nih. Kemarin kan terjadi mungkin ada isu-isu gitu ya, ada beberapa isu, lalu juga ada beberapa tuntutan dari masyarakat gitu ya, demo-demo lah kita bilang demo kecil, tapi ternyata kan di Kota Bekasi beritanya semua kondusif. Iya kan? Pimpinannya juga semua komunikatif. Boleh dong Pak ceritain sedikit kemarin itu gimana kejadiannya? Nah, kejadiannya terutama Bapak ini sebelum kita ini Bapak udah turun ke masyarakat dulu, menyampaikan ke masyarakat supaya kita menjaga lingkungan. Tapi alhamdulillah pas malam Senin nih kalau nggak salah Pak ya, Iya. kita turun kemari sampai 500 lebih orang dah Bu. 500? Di setiap gang. Sampai Pak RW sendiri turun kemari bergadang menjaga sama masyarakat supaya lingkungan kita aman dan juga DPR aman. Alhamdulillah semuanya aman. Berjalan dengan baik. Jadi memang dibutuhkan para pimpinan gitu ya, yang komunikatif juga ya Pak ya. Jadi bisa menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi nggak ada tuh yang kayak pengen apa-apa. Tapi kan kalau ketuanya atau anggotanya pada turun menerima dengan baik, semua juga bisa redam gitu ya Pak ya. Kita turun menyapa masyarakat langsung kan. Iya, dan akhirnya memang masyarakat semuanya bisa kompak, bener-bener kompak gitu. Bener-bener kompak. Sampai subuh. Sampai subuh jam 5 baru bubar Pak RW-nya. Keren. Begadang kan. Begadangnya di kantor. Tapi alhamdulillah diterima dengan baik semua aspirasinya. Tapi kalau ngomongin aspirasi gitu ya Pak, kan kemarin kan banyak sekali masalah tunjangan. Nah, kalau yang di Bekasi, Kota Bekasi ini gimana? Tunjangan untuk RT, RW-nya seperti apa? Iya, karena selama ini kan hibah RT RW itu kecil ya Pak RT ya. Berapa sih, Pak? Berapa kalau dulu boleh itu tahu? paling dapat 20, 15 juta, 10 juta. Nah hari ini per RW 100 juta per tahun. Oh, per tahun 100 Nah, juta. sehingga nanti silakan dimusyawarahkan RW RT untuk mendapatkan dana 1 juta ini untuk infrastruktur, untuk pengolahan sampah, minyak jelantah. Ditambah lagi per RT dan Pak RW dapat insentif. Ya, ada insentifnya. RW insentifnya biasanya 750 menjadi 1.250.000. RT 500 jadi 750.000. Oke, jadi Nah. memang ada kenaikan. Tadinya dananya, alokasinya tadinya berapa Pak? Jadi 100 juta per 100 tahun juta per untuk tahun, untuk RW-nya, RW, ya. dan itu bisa dibagi-bagi lagi nanti Ya, gimana untuk RT-nya, kegiatan, ya. kegiatannya seperti apa diratakan, dan tunjangan ada insentifnya Ada lagi. insentif lagi. RT biasanya 500.000, sekarang jadi naik 750.000. RW yang tadinya 750 ya, Iya. jadi 1.200.000. 50.000. 1.250, wah keren banget, Iya. pantesan warganya juga kondusif. Iya. Dari pihak pimpinannya juga memberikan yang terbaik untuk warganya, dan kita harapkan memang Kota Bekasi jadi semakin baik ya Pak. Sekarang seperti ini, kedepannya jadi semakin baik lagi. Ini seru banget ngobrol di sini, tapi saya masih di sini aja atau kita mau pindah lagi nih Pak? Nanti kita geser dulu ke tempat Kantor lagi. Kantor lagi, kita ngobrol lagi. Oke. Kaitan dengan kebijakan pembangunan di Kota Bekasi. Baik, sekarang kalau ke kantor boleh? Boleh? Ya, Ayo. sekarang. Yuk, mari Kita Pak. pamit dulu sama warga. Iya, Iya, siap, Pak. pamit ya Terima Pak ya. kasih. Kita mau ke kantor dulu. Baik, terima kasih. Mari Bapak. Pak, makasih Pak. Nah, kita kembali lagi ke kantor DPRD Kota Bekasi. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembangunan fisik gitu ya, infrastruktur di Kota Bekasi seperti apa, kesehatan juga sudah. Nah, sekarang saya ingin jangan membahas lah ya, berbincang-bincang sama Bapak terkait sumber finansial Kota Bekasi atau pendapatan asli daerahnya gimana, juga menyalurkan masyarakat juga seperti apa. Dan satu lagi, investasi masa depan, pendidikannya ini seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin pertama deh, PAD,
Bagaimana sih Pak kinerja PAD atau pendapatan asli daerah di Kota Bekasi dan sumbernya dari mana aja? Itu gimana? Ya, pendapatan asli daerah Kota Bekasi di tahun 2025 ini memang masih kalau tidak salah 68%. Nah, memang perlu banyak peningkatan-peningkatan. Kita berharap itu sampai ke 86%, sehingga Kota Bekasi di APBD perubahan 2025 itu mencapai hampir 7,2 triliun. Nah, PAD-nya sendiri itu berkisar 4,2 triliun. Itu dari pajak PBB, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi. Ya, sehingga kita harapkan Dinas Pendapatan di Bapenda itu mengoptimalisasi kerja-kerja di Bapendanya. Baik, kalau terkait strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi untuk meningkatkan PAD yang agar tidak bergantung dengan pemerintah pusat, apa saja? Ya, strateginya kita harapkan adanya digitalisasi pajak. Jadi bagaimana proses pembayaran pajak, kemudian pelayanan berkaitan dengan wajib pajak, wajib retribusi itu pakai digitalisasi, sehingga masyarakat itu mudah untuk bayar pajak. Ditambah lagi ada event-event kesadaran pajak. Ya, masyarakat yang wajib pajak dan wajib retribusi tadi diberikan hadiah ketika mereka membayar pajak. Wajib pajak, lalu juga dia taat, patuh, ada hadiah. Patuh, dibikin event yang membuat penghargaan kepada wajib pajak, wajib retribusi. Wih, keren. Iya, ditambah lagi ada kaitan dengan relaksasi pajak ya, diberikan diskon. Jadi wajib pajak, wajib retribusi ini dia sadar untuk membayar pajak untuk Kota Bekasi. Wah, udah taat pajak, dapat hadiah pula di event-event itu, jadi semakin banyak masyarakat yang taat pajak juga dan sadar untuk terkait apa ya, jangan sampai nggak bayar pajak atau lapor gitu. Tenang aja, kalau misalnya kamu oke, kita juga akan memberikan sesuatu yang baik juga kok buat kalian, gitu ya. Iya, karena pajak untuk pembangunan masyarakat Kota Bekasi kan. Iya, benar. Tapi Pak, kalau kita membahas mengenai transparansi dan juga akuntabilitas gitu ya terkait PAD di sini agar tidak bocor, apa saja yang dilakukan? Ya, dari digitalisasi pajak tadi, maka kita perlu ada dashboard ya. Di ruangan Bapenda itu real ya, perolehan pajak per hari, per minggu, per bulan ya, sehingga dashboardnya itu bisa terlihat. Ada TV besar yang memang itu realkan setiap pembayaran penerimaan pajak per hari. Oh, jadi sudah bisa dilihat di situ nantinya. Ya, kita bisa lihat bagaimana kerja-kerja UPTD pendapatan, kemudian dinas-dinas penghasil itu berkaitan dengan perolehan pajak setiap harinya. Kan orang makan pajak restoran setiap hari, pajak parkir setiap hari. Nah, PBB pun dibayarkan juga per hari juga ada. Sehingga masyarakat yang membayarkan pajak itu terlihat bahwa saya sudah bayar pajak dan ini loh buktinya. Jadi bisa lihat transparansi di situ ya. Di situ. Oke, baiklah. Tapi Pak, tadi Bapak juga mengatakan ada retribusi, lalu juga ada pajak-pajak lain-lain. Itu ada nggak inovasi terkait retribusi dan pajak untuk meningkatkan PAD itu, ada nggak Pak? Ya, banyak program-program ya berkaitan dengan PAD ini. Masyarakat diberikan kemudahan membayar retribusi, membayar pajak ya, sehingga tidak ada lagi masyarakat kesulitan ya membayar pajak retribusi dengan strategi tadi ya. Tinggal bagaimana sumber daya manusianya yang wajib pajak, wajib retribusi ini betul-betul sadar, punya integritas. Karena memang kemudahan sudah diberikan oleh kotanya gitu ya, DPRD Kota Bekasi, pelayanan sudah ada, tinggal bagaimana masyarakatnya berintegritas, memiliki integritas untuk sadar pajak dan melakukan segala sesuatu dengan benar, karena memang hasilnya pajaknya juga berintegritas. Integritas, karena hasilnya juga dirasakan untuk masyarakat. Oke, kalau gitu saya mau ngomongin pendidikan nih, kita bisa bincang-bincang pendidikan, nggak usah di sini lah Pak ya, kita ganti lagi suasananya, boleh? Kemana lagi nih kita? Kita lihat. Kita jalan-jalan dulu di sini. Oke, baiklah. Kita bicara lagi. Iya.
Wah, nggak terasa nih Pak Sardi, dari tadi kita udah kemana-mana, udah membahas ini itu, udah masuk ke segmen terakhir aja nih kita saat ini. Tapi ada satu yang belum kita bahas adalah pendidikan, ini investasi masa depan Kota Bekasi. Iya kan? Nah, gimana sih Pak DPRD Kota Bekasi melihat pemerataan fasilitas untuk pendidikan di Kota Bekasi ini antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri, ini gimana? Ya, secara Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 2014, pemerintah daerah itu punya kewenangan mengatur sekolah dasar dan SMP ya, sekolah menengah pertama, ditambah juga ada TK, ada PAUD. Nah, makanya untuk yang pertama yang kita ingin prioritaskan adalah seluruh toilet sekolah dasar itu bersih. Ya. Sekolah dasar, seluruh toiletnya sekolah bersih. dasar, juga SMP negeri juga, ya, sehingga nanti bertambah lagi kaitan dengan kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Baik itu kaitan dengan kebutuhan bangku, meja, belajar. Banyak setelah pasca banjir kemarin, sekolah-sekolah dasar negeri ini kan meja bangkunya banyak yang rusak. Jadi banyak juga murid, ya siswa SD, SMP ini tidak punya bangku yang cukup baik untuk belajar. Yang proper, yang sesuai. Iya. Banyak gitu. yang pakunya itu hampir 5-6 dipaku-paku lagi gitu. Oke. Nah, kita harapkan di Kota Bekasi ini meja bangku, mebelernya ini semakin hari semakin baik. Semakin baik. Ya, supaya ada kenyamanan belajar Benar. untuk para siswa dan siswi di Kota Bekasi ini. Tapi Pak, sekarang ini untuk menjadikan suatu pendidikan yang baik gitu kan, pasti kan ada tuh aspirasi-aspirasi gitu ya, masukan-masukan dari para siswa, guru, dan juga masyarakat, orang tua murid gitu ya. Tapi apakah saat ini ada kebijakan dari DPRD untuk meningkatkan pendidikan Kota Bekasi? Ya, hari ini kita berupaya, tadi kita fokus kepada sarana prasarana pendidikan. Karena sarana prasarana pendidikan ini adalah indikator penunjang peningkatan mutu pendidikan. Kalau sarana prasarananya tadi yang saya maksud, ya meja bangkunya tidak layak, kemudian banyak ruang kelas yang bocor yang tidak layak, banyak juga toiletnya tidak bersih, ya, sehingga ini tentunya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah SD maupun SMP. Nah, untuk keseluruhan gitu ya, mau infrastruktur, mau pendidikan, mau kesehatan, itu kan pasti kan berkaitan dengan namanya anggaran, ya kan ya Pak? Nah, di sini poin krusial terkait dari rancangan anggaran perubahan 2025, ini apa saja? Ya, kebijakan umum anggaran, prioritas pelaporan anggaran sementara yang sudah disahkan menjadi kebijakan umum anggaran pemerintah daerah di perubahan 2025. Satu, tadi yang kita bahas adalah alokasi anggaran untuk RW 100 juta. Kemudian juga insentif RT RW itu dari RT 500 jadi 750.000, kemudian RW yang 750.000 menjadi 1.250.000. Kemudian adalah juga kaitan dengan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Ya, tadi berkaitan dengan meja, bangku, dan yang lainnya ini kan ada juga sekolah-sekolah yang mengalami banjir kemarin sudah teralokasikan. Sehingga Dinas Pendidikan saya minta ini betul-betul punya perencanaan matang ya, supaya masyarakat bisa merasakan ya kebijakan pendidikan ini berkaitan dengan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Kemudian ketiga, kaitan dengan kesehatan, itu bagaimana rumah sakit tipe D yang ada di Kota Bekasi ini harus ada fokus pelayanan atau prioritas pelayanannya berkaitan dengan ada rumah sakit tipe D yang fokus untuk jantung, kemudian penyakit paru, ya, kemudian juga tadi rumah puskesmas ada yang ponet ya, yang untuk bersalin ibu hamil ya. Nah, itu juga harus dilakukan perbaikan. Kemudian infrastruktur juga penting juga di perubahan ini, kaitan bagaimana seluruh jalan-jalan kecamatan maupun jalan provinsi dan juga jalan lingkungan ini harus diperbaiki. Karena dampak kemarin banjir kan banyak jalan yang rusak, sehingga masyarakat mudah ya mengakses antar kecamatan, ya, antar provinsi yang berbatasan dengan Kota Bekasi. Dan ditambah lagi adalah menormalisasi seluruh sungai yang tadi kita bahas ya, kaitan dengan perbaikan-perbaikan
arus air Iya. sungai itu supaya tidak lagi mampet ya atau nanti mengalami banjir ketika di masa hujan. Iya. Ya itu berapa hal yang dianggaran kebijakan. Iya, banyak Ya. kalau kita membahas itu ya, karena ini Iya. juga untuk kemajuan Kota Bekasi gitu ya. Betul. Tapi kalau fokus utamanya alokasi anggaran ini kemana Pak? Ya fokus utamanya tetap di pendidikan ya. Pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga infrastruktur. Oke. Nah, pendidikan fokusnya adalah bagaimana ketersediaan guru tadi yang kita kuatkan, kemudian juga kaitan sarana prasarana pendidikan dan juga bagaimana dinas pendidikan itu melakukan pemetaan guru ya supaya ketersediaan guru di Kota Bekasi ini mencukupi dengan jumlah rombongan belajar yang ada saat ini. Pak, sekarang nih sebelum kita tutup lah, ada pesan atau harapan dari Bapak untuk perkembangan pembangunan Kota Bekasi dan juga pesan untuk masyarakatnya seperti apa? Ya, pesan saya kepada masyarakat Kota Bekasi, mari jaga kota kita yang sudah nyaman indah ini, kemudian mari kita kawal pembangunan di Kota Bekasi ini yang semakin hari kita rasakan semakin banyak pembangunan, tentunya juga berimbas kepada pajak ya, pajak daerah, dan Kota Bekasi ini mari kita sadar membayar pajak untuk pembangunan kota kita ini. Dan Kota Bekasi hari ini tidak menaikkan tarif pajak. Tidak menaikkan tarif pajak, itu pajak. Poinnya ya, tidak menaikkan tarif pajak. Untuk itu masyarakatnya ayo dan harus taat pajak. Karena memang semuanya itu kembali lagi ke masyarakat menikmatinya. Oke, baiklah, dan dari tadi kita sudah membahas semuanya, mulai dari infrastrukturnya seperti apa, memang dengan kompleksnya Kota Bekasi ini, tapi ternyata memang semua pasti bisa diatasi ya Pak ya, dengan adanya pembangunan, proyek-proyek juga proyek nasional seperti apa, kesehatannya juga sudah Bapak juga bilang, tenang aja, semua layanannya BPJS juga oke, layanan puskesmas, terkait dari tenaga medisnya, rumah sakitnya semuanya ditingkatkan, tidak hanya itu pendidikannya juga ditingkatkan semuanya, anggarannya, PAD-nya, nanti juga ada ekonomi kreatifnya juga akan ditingkatkan, dan ada pariwisata air yang tadinya mungkin ternyata Kali Malang, sekarang tidak ada yang Malang-Malang lagi, insya Allah akan berubah menjadi Kali Mujur. Jadi kita doakan Kota Bekasi semakin jaya gitu ya, semakin baik ke depannya, dan masyarakat juga semakin puas dengan tinggal di Bekasi. Enak loh, nggak ada macet-macet dan nggak ada banjir-banjir lagi. Alhamdulillah. Oke, baiklah, terima kasih Pak Sardi Effendi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Terima kasih sudah mengajak saya untuk jalan-jalan di Kota Bekasi. Saya enjoy sekali di sini. Bapak sehat terus. Dan tidak terasa kita sudah harus pamit dari Kota Bekasi ini, tapi tenang aja, saya masih mau jalan-jalan di sini gitu ya pemirsa. Silakan. Oke, baiklah. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di VIP berikutnya. Saya Permata Sari Arab. Sampai jumpa. Dah.